Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik. Sarapan pagi? Sarapan. Sholat subuh? Sholat. Mari sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita berdoa bersama-sama. Silakan Mbak Kanza untuk memimpin berdoa. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Semoga doa kita hari ini mempermudah kita dalam mendapatkan ilmu. Amin ya robbal alamin. Silakan diambil dulu alat tulis kalian, dipersiapkan. Silakan. Dibuka buku catatan kalian yang kemarin, yaitu tentang berpikir komputasional ya. Ada berapa berpikir komputasional? Ada 4 ya. Kalian masih ingat ice breaking kita pertemuan sebelumnya? Ini ya, silahkan berdiri. Kita akan melakukan ice breaking lagi ya. Kita ulangi lagi untuk kalian mengingat materi sebelumnya. Silahkan berdiri. Sambil gerak ya. Berpikir komputasional, dekomposisi peta-peta kecil-kecil, mengulang mirip abstraksi yang penting saja. Algoritmik langkah berurutan, berpikir komputasional, efektif, efisien, selesaikan masalah. Silakan duduk kembali. Nah, ini pelajaran kalian yang kemarin. Sebelum memulai ke kegiatan inti, Bu Sinta mau bertanya dulu. Pernahkah kalian membantu ibu di dapur untuk memasak sayuran? Pernah. Bagaimana cara kalian membedakan mana yang sayuran, mana yang bukan sayuran?
dari bentuknya, kemudian dari warnanya. Kalau sayuran warnanya apa? Hijau. Ada selain warna hijau sayuran apa? Orange. Orange ini sayuran apa? Wortel. Kemudian ada lagi merah. Sayuran apa? Oh, cabai, tomat ya. Lalu gini, kalau seandainya kamu disuruh membuat robot yang bisa membantu ibumu di dapur untuk memasak sayuran, bagaimana cara kamu membuat robot ini agar dia bisa membedakan mana sayuran dan mana yang bukan sayuran? Bagaimana caranya? Mengasih apa? Memberi data lebih banyak tentang apa? Tentang sayuran terhadap robot ini ya. Kemudian apalagi? Perlukah data yang bukan sayuran juga dimasukkan ke dalam robot ini? Berarti perlu atau tidak? Berarti nanti yang dia tahu adalah ini sayuran, begitu. Berarti yang bukan sayuran tidak perlu dimasukkan ke robot. Ya, nanti ya, hari ini kita akan belajar konsep dasar tentang kecerdasan artifisial. Nih, Bu Cinta ada permainan tentang tadi robot ini dinamakan robot koki pintar ya. Tadi kalian sudah mencoba buat robot ini menjadi pintar, tadi masukkan data-data terkait tentang sayuran. Robot ini awal mulanya sudah diberi data, tetapi datanya itu terbatas. Kita lihat di sini ya. Bentar dulu. Nih. Bentar ya. Di sini kalau kamu lihat, kelihatan atau tidak? Kelihatan atau tidak? Kelihatan. Dari data awal robot, ya, sayurannya belum ada. Kalau di sini kamu lihat, robot koki pintar ini, data yang dimasukkan adalah bukan hanya sayuran, tetapi juga yang bukan sayuran. Jadi biar dia bisa membedakan mana sayuran, mana yang bukan sayuran. Dari data awal di sini, sayurannya sudah dimasukkan belum datanya? Belum. Sedangkan bukan sayuran yang sudah dimasukkan datanya sudah. Di sini ada berapa? Apel ini sayuran atau bukan? Apel adalah buah-buahan. Pisang termasuk bukan sayuran. Kemudian kita coba, karena yang dimasukkan adalah data bukan sayur, maka terlihat di sini ya, yang terlihat di sini adalah apel. Apel di sini. Sedangkan yang lainnya dalam bentuk tanda tanya. Berarti robotnya bisa mengenali tidak kalau ada tanda tanya ini? Tidak. Ya, kita coba dulu. Apel. Robot akan bilang, nih, benar, apel bukan sayur karena datanya sudah dimasukkan. Kita coba lagi, pisang. Pisang, benar, pisang bukan sayuran. Robot mengenali. Kita coba yang brokoli. Nah, karena tidak ada data di situ, robot bisa mengenali atau tidak? Jadi, kalau kamu ingin membuat robot yang bisa mengenali sayuran dan bukan sayuran, berarti data yang harus dimasukkan bukan hanya sayuran, tapi juga data buah-buahan atau yang termasuk bukan sayuran. Kita buat, berarti brokoli masuk sayuran atau bukan sayuran? Sayuran. Ajari robot. Nah, brokoli sudah masuk ke pengetahuan robot, sehingga sudah tidak ada tanda tanya. Begitu juga yang wortel. Kita masukkan wortel berarti sayuran. Lanjut. Masuk sudahan datanya. Kentang berarti kentang sayuran. Masuk datanya. Nih, sudah masuk ya. Lanjut jeruk. Kalau jeruk buah-buahan atau di sini adalah masuknya bukan sayur. Ajari robot. Nah, kita ke level 2. Jadi diberi data, diuji coba, dilatih ya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kita coba di level kedua. Bisakah mengenali semuanya robot? Nah,
Di sini sudah tidak ada tanda tanya. Berarti kemungkinan robot sudah mengenali benda-benda ini atau belum? Sudah, kita coba. Bukan sayuran. Betul atau salah? Betul apa salah? Betul. Kalau yang ini? Yang ini? Nah, ini nanti akan kalian lakukan ya, nanti secara berkelompok dalam satu meja saja. Satu meja berarti kelompoknya pas 2 orang ya, satu meja 2 orang, kelompok 1, begitu ya. Ya, perhatikan. Jadi nanti konsep yang akan kita gunakan adalah input, proses, dan output. Yang akan kalian masukkan input adalah data-data. Ya, prosesnya nanti kamu AI kamu, nanti silakan kamu uji coba sudah sesuai dengan harapanmu atau belum. Kalau belum berarti ditambah lagi tanya. Yang terakhir adalah output, hasil dari AI kamu sudah bekerja dengan baik ya. Jadi harapannya manfaat dari kalian mempelajari kegiatan pembelajaran pada hari ini, kalian memahami bagaimana konsep dasar kecerdasan artifisial itu bekerja dan manfaatnya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ini ada video. Video ini simaklah baik-baik. Karena setelah kamu menyimak video ini, nanti akan ada 10 pilihan ganda yang harus kamu jawab berdasarkan tayangan berikut. Boleh kamu catat kalau ada hal-hal yang penting ya. Nanti kita akan menggunakan kuisis mode kertas untuk menjawab soalnya. Pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana ponselmu bisa mengenali wajahmu? Atau kenapa TikTok tahu video apa yang kamu suka? Semua itu bukan sulap, tapi hasil dari satu teknologi yang sedang mengubah dunia, yaitu AI. Assalamualaikum, dan salam belajar. Selamat datang di channel ini. Di sini kita akan belajar bersama tentang AI. AI atau kecerdasan buatan bukan hanya soal robot, tapi lebih dari itu. AI adalah cabang ilmu komputer yang membuat mesin bisa berpikir dan belajar layaknya manusia. Kata berpikir di sini bukan seperti manusia berpikir dengan perasaan, tapi berdasarkan data dan logika. Contoh sederhana, saat kamu mengetik di Google, lalu muncul saran kata. Itu adalah AI. Atau ketika kamu mendengarkan lagu di Spotify dan direkomendasikan playlist yang cocok dengan selera kamu, itu juga AI. Tapi, dari mana AI tahu semua itu? Dari data. Banyak sekali data. Semakin banyak data yang dipelajari, semakin pintar AI tersebut. Jadi, sebenarnya AI itu seperti otak digital. Tapi, otak ini perlu dilatih dulu sebelum bisa digunakan. Latihan AI disebut training. Mirip seperti kamu belajar matematika, semakin sering latihan, makin bisa. AI bisa digunakan di berbagai bidang, kesehatan, pendidikan, transportasi, bahkan seni. Tapi penting untuk tahu, AI tidak punya kesadaran. Ia hanya melakukan apa yang diperintahkan berdasarkan data yang dimiliki. Kenapa kita harus belajar AI? Karena masa depan akan sangat bergantung padanya. Bahkan sekarang, banyak pekerjaan yang mulai digantikan oleh AI. Tapi tenang, kita bukan ingin digantikan. Nah, kita ingin bisa bekerja sama dengan AI. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita paham cara kerja AI sejak sekarang. Melalui seri video ini, kita akan pelajari AI dari dasar. Pelan-pelan, mudah dipahami. Mulai dari definisi, sejarah, jenis-jenis AI, cara kerja, hingga contoh penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Akan ada juga topik lanjutan tentang tantangan AI, etika, dan masa depannya. Jadi pastikan kamu ikuti semua videonya dari awal hingga akhir. Jika kamu merasa bingung atau punya pertanyaan, langsung tulis di kolom komentar. Saya akan sempatkan membalas atau menjawabnya di video berikutnya. Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Dengan begitu kamu nggak akan ketinggalan materi selanjutnya.
Oh iya, jika kamu pelajar atau guru, kamu bisa gunakan video ini sebagai bahan pendamping pelajaran di sekolah. AI Sudah ya. Berarti ini adalah AI. AI ini kalau dalam bahasa Indonesia disingkat dengan KA, kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Tadi sudah ada tayangan video ini. Kemudian mari kita lanjutkan untuk mengerjakan soal. Kayla bisa dibagikan, maju. Berdasarkan nomor absen ya. Bisa dimulai? Bisa. Ya, silakan dimulai dibaca, kemudian kamu A, B, C, D yang mana? Bu Sinta scan jawabannya, dibaca dulu. Apa kepanjangan dari AI? A, B, C, D. Silakan dijawab, diangkat. Tunjukkan ke kameranya Bu Sinta. Ya, silakan. Ya, silakan. 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 Jangan ditutupi. Kalau ditutupi nanti nggak kelihatan, nggak kebarcode. Ya, ini kamu. Jawabannya yang mana? Silakan. Ya, lanjut. Sudah? Sudah menjawab semuanya ya? Kita lihat jawabannya. Siapa yang jawabnya betul? Kita lihat jawabannya. Nih, yang salah ini masih ini ya, 3 orang. Yang lainnya sudah ada 4 orang. 4 orang yang tidak menjawab. Yang salah Kanza, Aan, Zakfana, Vera. Ya, fokus kalian ya. Next. Mengapa AI bisa mengenali wajah kita di ponsel? A. Silakan dibaca. A. Menggunakan perasaan, menggunakan kamera biasa, dengan banyak data wajah, membaca pikiran. 1, 2, 3. Dimulai dari sini, Adel. Gantian, dari sini. Ya. Ya, submit. Ya, kelihatan ya. Nih, kita lanjut nanti ya, hasil akhirnya di akhir saja. Kita lanjut langsung ke soal ketiga. Apa yang menjadi bahan utama agar AI bisa belajar? 1, 2, 3. Silakan. Silakan. Yang belum terdeteksi yang mana? Ininya ya. Sini. Ya, kita submit. Nih. Ya, kelihatan poinnya, nanti kelihatan kalian di akhir. Kita lanjut ya. Yang keempat. Apa tujuan dari proses melatih dari dalam AI? Ayo, bisa di... Oh, sebentar, tak tampilkannya. Nah, biar bisa dibaca. Nih. Sudah? Yuk, di barcode, silakan. Punyanya kan? Jangan dibolak-balik ya. Kalau dibolak-balik nanti bingung nih.
Ya, submit. Lanjut, kita langsung ganti soal lagi. Ya, cara kerja kecerdasan artifisial yang benar adalah tadi di awal sudah dijelaskan ya, apa saja. 1, 2, 3. Nanti kita bahas bersama-sama ya. Kalau masih ada yang belum, nanti kita jelaskan di akhir. Belum, masih ya, submit. Yang betul 6 orang, yang salah 5 orang. Next. Mengapa AI disebut seperti otak digital? Karena bisa merasa, menggantikan semua manusia, berpikir seperti manusia tanpa kesadaran, atau memiliki emosi. Yuk, 1, 2, 3. Scan ya. Ya, submit. 10 ya, 10 yang jawab betul, 1 salah. Siapakah dia? Nanti kita lihat ya. Lanjut. Yang 7. Apa langkah pertama dalam cara kerja AI? Menguji, mengumpulkan, menggunakan, menghapus. 1, 2, 3. Di sini. Ya, lanjut sini. Jangan bolak-balik ya. Nah, submit. 10 orang betul, 1 yang salah masihan ya. Next. 8. Langkah-langkah berpikir komputasional kemarin sudah. Ada berapa langkahnya? Menebak, menduga, merasa, menulis, dekomposisi, pola, abstraksi, algoritma. Tadi sudah ice breaking kamu. Mencatat, menghitung, menulis, menggambar. Mencari, mencoba, gagal, berhenti. Yuk respon. 1, 2, 3. Jangan sampai kertasnya kamu baliknya salah ya. Kalau baliknya salah, nanti jawabanmu yang terekam juga salah. Jadi harus fokus juga. Ya, harus fokus. Kita lihat 2 yang salah. Ya, masih 2. Jadi saat kamu bermain dengan ini, ABC-nya dipastikan. Ya. Apa yang dilakukan pada tahap melabeli data dalam proses AI? Memberi nama, menghapus data, menunjukkan mana yang benar dan salah, atau mematikan sistem. Melabeli data. Kayak tadi robot koki pintar itu melabeli sayur bukan sayur, itu berarti dia sedang apa? Sudah? 1, 2, 3. Dari sini dulu. Gantian. Ya, dari sini dulu. Ya, 9 orang yang betul. Nanti kita pelajari lagi ya. Lanjut yang terakhir. Mengapa penting bagi kita belajar AI sejak sekarang? Agar bisa membuat medsos sendiri. Karena AI akan segera menghilang. Karena masa depan akan bergantung pada AI dan kita perlu bisa bekerja sama dengannya. Karena AI bisa membuat kita jadi lebih malas. 1, 2, 3. Barcode dari sini. Barcode dari sini. Dari sini ya. Ya. Sudah? Kita lihat. Ya. Kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya nih. Hasil kalian nih, yang paling tinggi sama Raina sama Kayla.
Yang lainnya masih butuh diperbaiki ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Udah ya. Silakan sekarang kegiatan selanjutnya. Nanti kamu lihat nih yang kurang-kurang apa saja ini. Nanti kita perbaiki bersama. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut? Kalau tidak, ini ada LKM untuk kalian. Silahkan Chromebook-nya kalian buka dan sambil mengerjakan ini. Yang ininya silahkan dikumpulkan. Ella dikumpulkan lagi ya kayaknya. Kerjanya kelompok, tapi melaporkannya sendiri-sendiri. Kasihkan ke Kayla. Kerjanya kelompok, tapi nanti ini ke Kayla. Melaporkannya sendiri-sendiri. Nih, silakan dibuka Google Chat kalian. LKM-nya juga dibuka halaman ketiga. Nih, merumuskan masalah. Kita mulai dulu dari merumuskan masalah. Bolpennya mana? Kok tidak dikeluarkan? Bolpennya mana? Ini bolpennya. Nah, sebelum memulai Chromebook-nya, kamu jawab dulu yang A, halaman 3. Dibuka dulu LKM-mu halaman 3. 1. Nih, tulis dulu. Halaman, kalian halaman berapa ya? Iya, halaman 3. Merumuskan masalah. Berdasarkan tayangan video, tulis kembali dengan bahasamu sendiri untuk membuat rumusan pertanyaan. Satu saja. Silakan ditulis dulu. Kalau sudah merumuskan suatu pertanyaan, dari pertanyaan itu kamu jawab di yang B, merumuskan hipotesis. Kalau sudah itu, baru kamu bisa lanjut ke Chromebook-mu. Nih, kerjakan dulu yang ini. Merumuskan masalah, merumuskan hipotesis. Ditulis dulu, kemudian dijawab. Baru nanti kita mengumpulkan data. Kalau sudah menuliskan suatu pertanyaan dan membuat satu jawaban dari pertanyaan kalian, kamu bisa masuk ke Google Chat. Ya, silakan masuk ke Google Chat kalian. Google Chat. Kalau sudah masuk ke Google Chat, silakan ditulis, kemudian dijawab. Ya, ini ditulis, kemudian ini jawaban. Ya, ini. Kemudian jawabannya ini. Silakan ditulis. Ini jawabannya. Ditulis di sini. Ini jawabannya di sini. Ini jawabannya. Ini silakan. Sudah? Kalau sudah selesai langsung diklik saja. Kalau sudah selesai, lanjut ke sini aja. Di Google Chat kalian sudah Bu Sinta kirimkan linknya.
Ini dibuka linknya. Bisa tidak? Bisa masuk? Diambil nih fotonya. Diambil fotonya. Bisa tidak? Nunggu dulu. Kalau sambil mengerjakan sambil diklik ya. Nunggu dulu ya. Sambil nunggu. Sudah? Nggak bisa masuk. Ini masuk dulu aja dulu. Dimasukkan dulu. Sambil nunggu soalnya loadingnya lama. Ini sih, kalau bisa. Sudah ini punyanya Fana sudah muncul. Yang lainnya di continue. Silakan dilanjut. Ya. Masuk ke email dulu, baru sini. Ya, emang lama ya, agak lama sebentar ya. Ya, ayo lanjutkan. Nunggu dulu. Ini bisa punyanya Fana, bisa punyanya Rena. Bentar ya. Nah, sudah. Agak lama ya, sinyalnya memang ya. Iya. Boleh. Boleh. Ini di sini. Ya. Ditunggu dulu, jangan ditutup terus, dibiarkan saja lagi proses. Ya. Nggak bisa ya internetnya. Nggak bisa. Nah, itu bisa digunakan kalau bisa. Kalau bisa digunakan. Dilanjutkan. Kalau sudah muncul, silakan kamu lanjutkan ya. Ayo dilanjutkan. Ya, berarti sudah mulai ya. Kalau belum ya nanti nunggu dulu. Jaringannya agak melambat ya. Nanti dulu nunggu di refresh dulu. Ya. Ya, dilanjut. Yang bisa? Belum bisa. Di depan tuh sudah muncul tuh. Kalau kalian nggak muncul, lihat di depan aja dulu sebentar. Tunggu dulu ya. Sudah muncul? Diklik nanti lama soalnya loadingnya. Loadingnya lama. Lihat teman-temanmu nggak muncul. Iya. Diklik. Sudah muncul semuanya? Sampah yang dibuang di air mempengaruhi kehidupan laut. Pada kegiatan ini kamu akan memprogram atau melatih AI untuk mengidentifikasikan ikan atau sampah. Kalau tadi kan kamu mengidentifikasikan sayuran dan bukan sayuran. Kalau sekarang kamu sebagai seorang yang peduli lingkungan ingin membuat robot yang bisa memisahkan antara sampah ya atau ikan dan bukan ikan. Belum. Tunggu dulu ya. Sekarang 29. Kamu belum? Kalau belum gabung apa mau ditunggu? Oh ya, ditunggu dulu. Nah, silahkan. Data yang kamu berikan jangan sampai salah ya. Nanti AI-mu tidak bekerja dengan baik.
Nih, perkenalkan AI ini AI-nya tuh ini, ya, robotnya tuh ini. Nah, AI ini belum tahu ikan atau sampah itu belum tahu. Tugasmu memberitahu, ya, agar nanti dia bisa. Nih. Ya bersama-sama lihat dulu di depan. Ini berarti ikan atau bukan ikan? Ikan. Kalau ini? Tidak. Ini? 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 Tidak. Ya, silakan lanjutkan ya. Sambil menjawab LKM-mu. Kamu membuat itu sambil menjawab LKM-mu ya. Sebentar dulu. Yang ini. Sebentar dulu. Sebentar dulu ya. Yang ini, sambil yang ini. Halaman ke berapa ini? Terakhir. Sambil mengerjakan halaman terakhir, ya sambil melatih AI-mu. Ya enggak apa-apa, langsung memang. Belum keluar juga. Belum. Kamu di depan sana apa? Sini di depan sana sama belum bisa. Nih, kamu silakan. Di bawah ininya, di bawah ini. Nah, sini, di bawah. Nih. Kursimu bawa sini enggak apa-apa. Ada pertanyaan tidak? Ini punyanya Raina, rembuknya tidak bisa nyangkut. Nah, itu diisi sama Rena. Hati-hati Rena, perlu. Ada pertanyaan? Ya, dicentang. Itu kamu nyentang ya, sambil dicentang. Ya atau tidak? Ya atau tidak? Dipilih salah satu, ya. Dicentang ya atau tidak? Dibuka LKM halaman terakhir. Salah, dibuka LKM-nya halaman terakhir. Dibuka. Dibuka halaman terakhir. Dibuka sambil dibuka halaman terakhir. Ya, sambil dibuka. Nah, sambil diisi Rena, sambil kamu ngerjakan tuh, pakai komputernya Bu Sinta. Nah, pakai ini. Nah, ini Rena yang isi di depan ya. Yuk, datanya baru 5 Rena, tambahkan datanya. Ini loh, ini diginikan. Nah, nih ya, nih pakai ini. Bisa enggak? Kalau enggak bisa ya pakai ini. Nah, gitu. Ya, saya klik. Enggak kliknya ini. Ya, sebentar. Klik. Nah. Klik gitu ya. Nah. Ya, diklik. Terus yang banyak. Geser. Ya. Apa? Kita sepakati data yang mau dimasukkan berapa maksimal? Minimal berapa? 100 ya? Ya, 100. Kalau sudah 100 berarti tinggal kamu uji AI kamu. Ya, berarti kurang. Oh ya sudah. Kalau sudah dicek ya. Ya. Nih. Ya, lanjutkan. Nih, AI-nya Raina ini lagi 15. Yuk, dimasukkan Ren. Ya, yang banyak Ren. Terus lanjut. Jangan keasikan ya, Bu Sinta beri waktu 5 menit saja. Lanjutkan. Ya, sana. Bias, bukan biasa ya, bias. Bias itu adalah kalau kamu baca LKM di halaman sebelumnya, itu ada konsep bias. Nih. Data bias adalah data yang tidak mewakili semua kemungkinan. Di halaman 3, itu bukan salah ketik, itu memang bahasanya adalah bias. Di halaman ketiga, kamu lihat halaman ketigamu, ya. Ini Bu Sinta bantu kamu sambil mengisi ya. Bu Sinta bantu kamu sambil mengisi.
Ini dicoba ya, punyanya siapa, Rena ini. Kalau kalian kan tadi 100 data ya, punya Rena kita coba dia memasukkan data 72. Bagaimana AI-nya sudah bisa bekerja dengan baik atau tidak? Nih, nah, betul tidak dilihat? AI-nya Rena bekerja dengan baik tidak? Nah, dilihat di situ. Bekerja dengan baik? Ada kesalahan tidak AI-nya Rena ini? Tidak ada ya? Ya, dilanjutkan Rena ke tahap selanjutnya. Dilanjutkan. Ini, yang, nah itu. Good. Nah. Lanjut. Ya. Ya. Ya, ini dikerjakan juga ini ya, semua. Ini dicentang juga ya. Sambil mulai mengisinya. Mengisi pertanyaannya, ya. Apakah AI bekerja seperti akurat? Apakah hasilnya akurat? Akurat itu sesuai keinginan kalian atau sudah betul? Itu berarti hasil yang akurat. Itu untuk pertanyaan yang D2. D2 itu ada kata akurat. Bias tuh ini kalau kamu baca di sini. Baca. Ini data bias. Bisa dilanjutkan? Apakah ini berada di dalam air atau bukan? Ya, silakan dimasukkan. Lanjut. Ya, 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 ya. Coba data yang kamu masukkan tuh disalahkan beberapa. Coba hasilnya kayak apa nanti? Akurat itu apa? Apa? Akurat. Tadi sesuai keinginanmu, sesuai hasilnya atau akurat tadi? Silakan berdiskusi sambil kamu melakukan simulasi. Ya, sambil melakukan simulasi, silakan. Apa? Ya, dilanjut.
Bisa dilanjutkan, Rena? Tidak perlu harus 100, Rena. Ya. Akurat itu sesuai keinginan kamu, tidak hasilnya itu akurat, tepat, ya. Nih hasilnya Rena, kalau tadi adalah ikan dan bukan ikan, sekarang adalah yang di dalam air dan yang tidak di dalam air. Betul atau salah ini? Nah, Rena memasukkan 70 data ini. Nih, AI-nya Rena bisa bekerja tidak sesuai data yang diberikan. Oh, tadi ada yang itu ya, ikan lumba-lumba ya? Ya. Ya. Ya, enggak apa-apa. Kalau seperti ini ya, berarti kan dia kan dicek dulu ya, dilatih dulu. Kalau ada data yang salah, berarti nanti silakan diperbaiki. Ya. Ya, enggak apa-apa ya. Berarti AI ini bisa bekerja ya sesuai keinginan, ada yang tidak. Ya. Dilanjut aja ini, kamu dikerjakan dulu, nanti dah kamu semua. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ini kan ada di bacaan di sini. Bacaan di sini ada. Ini di sini ada. Hijau putih. Apa? Apakah ikan ini hijau? Lah, kamu mau yang mana, hijau itu siripnya atau badannya? Nah, Enggak badannya. apa? Badannya. Ya, tidak apa-apa. Ya. Nih, kalau tadi kan sudah membahas ikan, bukan ikan, yang ada di air dan bukan yang ada di air. Sambil dikerjakan soalnya ya. Sambil kamu simulasi sambil. Ini mau apa, Rena? Mau yang apa sekarang? Biru. Yang biru. Ini biru. Nah, kira-kira ini biru atau hijau ini, Rena? Tidak biru. Kalau seperti ini biru atau tidak ini? Dilihat. Biru berarti kesepakatannya di sini biru itu adalah badannya, bukan siripnya ya. Berarti biru. Ini berarti biru. Ini tidak. Kalau ini apa, Rena? Rena, ini apa? Biru atau bukan menurutmu? Biru. Ini? Biru. Kalau yang ini? Tidak biru. Ini tidak biru. Ya, Amira, sambil dimasukkan datanya ya, Lena. Sambil dijawab soalnya. Apa? Selesai. Ya, berarti selesai. Kalau sudah selesai, kamu kerjakan ini, ada di sini, dicari di lembar sebelumnya. Ya, mengerjakan ini ada di lembar sebelumnya. Dilihat di halaman pertama sudah ada semuanya. Kalau kamu mau mengerjakan yang E, itu sudah ada di LKMU, dilihat dari halaman pertama, itu sudah ada jawabannya. Ya, dari tadi kamu nonton video di YouTube, ya, dari kamu mengerjakan soal, itu sudah ada di LKMU. Kemudian dari kamu simulasi apa EA for Ocean, ya, di situ juga sudah ada. Ini merah apa pink? Warnanya kok juga oke. Ya, itu sepakatannya itu mau merah terus ya boleh atau apa Bu? Akurat itu sesuai keinginanmu, hasilnya valid. Ini kamu belum semua nih. Ini sudah. Ini tinggal ini yuk. Hah? Rena. Oh, Rena. Kita coba ya, IN-nya Rena bisa atau bekerja atau tidak? Bingung tidak?
Jalankan. Nih lihat, punyanya Rena bekerja atau tidak ini? Merah. Dia biru, pilihnya yang biru. Biru. Biru, dia milihnya biru nih. Nah, bekerja enggak dia? Bekerja dengan baik ya tadi ya. Lanjutkan. Nah ini, Rena mau yang mana nih? Menyeramkan? Kalau tadi kan bulat jelas, segitiga jelas, merah jelas, biru jelas, hijau jelas. Walaupun merah itu ada yang macam-macam tadi. Ada yang sempat bingung antara pink kemerahan ya. Ini ada lagi kata ini. Ini dia. Kamu mau yang mana? Menyeramkan, hebat, seru, liar. Ini kata-kata seperti ini lebih jelas yang tadi di merah hijau atau yang ini? Perhatikan dulu semuanya. Perhatikan dulu semuanya ya. Tadi kan ada merah, hijau, bentuk, warna, bentuk ya. Sekarang tuh kata-kata seperti ini. Kalian bisa enggak menyimpulkan ini lebih lebih jelas lagi tidak ini? Ini namanya adalah data-data bias ya. Jadi di setiap orang bisa berbeda. Ini data-data bias, beda dengan segitiga, lingkaran, merah sama biru itu jelas. Begitu ya. Kamu mau yang apa, Rena? Kalian sudah sampai level berapa? Nah ini, sampai ini kan. Nah, kalau ini kan bingung. Yang mengerikan itu seperti apa? Kalau tadi kan segitiga sisinya 3, segi 4 sisinya 4. Kalau yang inilah yang menyebabkan AI kalian nanti bekerjanya tidak bagus. Karena apa? Data-data bias ini muncul atau dimasukkan ke dalam data AI kalian. Kamu yang mana? Menyeramkan? Ya. Rena milih yang menyeramkan. Seperti apakah yang menyeramkan versinya Rena? Ya. Nah, ini menyeramkan atau tidak kalau begini nih? Ini dia sedang tertawa kah, menangis kah, bahagia kah? Ini kira-kira menyeramkan atau tidak ini? Lucu? Apa Rena? Oh, bagi Rena ini menyeramkan ya. Kalau yang ini Rena? Ini menyeramkan atau tidak ya? Ya, jawab ini menyeramkan. Kalau yang ini? Hah? Tidak. Kalau yang ini menurut kalian, yuk dilihat di depan. Menyeramkan atau tidak kalau seperti ini? Tidak. Kalau Rena menyeramkan atau tidak Rena? Oh tidak. Berarti yang ada giginya tidak menyeramkan. Ya, yang ini? Kalau yang ini? Hah? Tidak. Yang ini? Iya, ini menyeramkan nih. Berarti konsep kamu menyeramkan itu ada apanya? Oh serem. Oh gitu ya. Beda-beda ya berarti ya. Menyeramkan. Menyeramkan. Kalau ini dilihat, bantu Rena ini. Kamu sambil mengerjakan. Ini belum ini. Ini. Nah, Ren ini apa Ren? Menyeramkan atau tidak kalau gini? Ya, Ren. Menyeramkan. Ini? Tidak. Katanya Rena ini tidak menyeramkan. Kalau kalian ini menyeramkan atau tidak nih? Matanya besar, giginya tajam-tajam. Tidak. Oh, tidak. Ya. Kalau sudah selesai tidak perlu diulangi. Kamu langsung fokus ke LKM-mu, diselesaikan yuk. Waktunya 5 menit lagi. Ya, kalau sudah selesai ditutup aja. Kalau sudah selesai ditutup. Chromebook-nya dimatikan kalau sudah selesai ya. Di level 8 tidak perlu diulangi, kamu fokus. Yang itu tidak, tadi kan sudah dikerjakan ya. Iya, yang belakang sudah dikerjakan. Sudah, kalau sudah selesai sudah. Ya. Yang tadi apa manusia AI itu punya perasaan atau tidak?
Kalau sudah ditutup Chromebooknya. Kalau sudah, ya dilanjutkan ini Rena punyamu Rena. Menyeramkan. Ini menyeramkan atau tidak? Ini menyeramkan semua berarti bagi Rena ini. Ya kita coba dulu. Kita coba ya kamu. Ya silakan dilihat bersama di depan nih. Nah, kalau sudah selesai, ini lihat. Ini betul atau salah nih? Ini menyeramkan ini. Ini menyeramkan ini. Ini menyeramkan. Betul nggak ini? Ini menyeramkan katanya. Nah, karena apa tadi kata-katanya itu sudah bias. Kata-katanya itu sudah bias, ya. Begitu. Ya, makanya nanti pas waktu kamu memberi data sama AI kamu, datanya jangan data yang bias, yang tidak lengkap. Gitu ya. Kalau sudah ditutup ya dikerjakan ini ya. Tutup aja sertifikat. Ya, enggak. Sudah, fokus ke LKM-mu, jangan ke permainannya. Sudah ditutup dulu. Sudah ditutup dulu. Kita akan membahas bersama-sama. Ya. Anak muka seneng-senengnya. Tidak ada muka senang-senangnya, ada ya. Dilanjut nanti lagi. Kamu kerjakan LKM-mu. Ya. Rena kembali ke tempat duduknya di bawah Rena. Sana. Rena golongan. Ini Rena. Ini juga Rena. Iya. Tidak, sudah. Kan tadi sudah. Tadi itu sudah. Bu Sinta beri waktu 2 menit untuk menyelesaikan LKM-mu yang belum selesai dikerjakan. Setelah ini kita bahas bersama-sama. Bu Sinta ulangi, yang perlu kamu kerjakan di LKM-mu adalah di mulai lembar ketiga. 1, 2 tidak perlu dikerjakan karena tadi sudah kamu kerjakan menggunakan kuisis mode kertas. Ya. Nanti silakan kamu koreksi sendiri-sendiri hasil dari diskusimu dengan temanmu, ya, sambil mendengarkan penjelasan dari Bu Sinta. Kalau salah silakan kamu beri keterangan salah. Kalau betul berarti kamu beri keterangan betul, begitu ya.
Baik, akan kita bahas bersama-sama. Dimulai dari merumuskan masalah. Tulis kembali menggunakan bahasamu sendiri. Berdasarkan tayangan video, rumuskan pertanyaan berikut. Silahkan siapa yang bisa mewakili untuk menjawab, atau Bu Sinta langsung menjawabnya. Kemudian kalian kalau ada yang beda silahkan ditanyakan, begitu ya. Ya. Bagaimana cara kerja AI dalam membedakan objek melalui proses belajar dari data? Ada pertanyaan? Ada yang berbeda? Lanjut, untuk merumuskan hipotesis ya. Saya menduga bahwa AI belajar mengenali objek berdasarkan data yang saya beri. Sepakat atau tidak? Ya, berarti bukan tiba-tiba AI itu bisa berpikir, tetapi harus dimasukkan apa dulu? Data. Datanya harus valid atau sembarangan data? Harus valid ya, jangan sampai data yang bias kamu masukkan ya. Lanjut ke halaman berikutnya. Dijawab bersama-sama. Apa yang kamu ketahui tentang AI? AI adalah mesin atau program yang bisa belajar dari data. Ya, betul. Yang B, menurutmu apakah AI bisa belajar seperti manusia? Ya atau tidak? Ya, AI bisa belajar kalau diberi banyak contoh dan data. Yang C, apa yang kamu lakukan untuk melatih AI? Memberi label ya. Yang D, apa yang terjadi jika kamu memberi label yang salah? Kayak tadi penyanyi Rena itu ada lumba-lumba, dia masuk ke bukan air, kira-kira kalau dikasihkan ke daratan lumba-lumbanya bisa hidup? Tidak, berarti tadi pas waktu memasukkan data, Rena ada data yang salah. Ya, lanjut ke bagaimana perubahan hasil setelah memberi lebih banyak contoh? AI-nya lebih pintar. Ya, lanjut untuk menguji hipotesis, apakah AI bekerja seperti yang kamu bayangkan? Ya, karena tadi kamu sempat memasukkan data yang betul dan banyak. Apakah hasilnya akurat? Ya, tapi tetap harus dijaga karena ada yang tidak, ya. Apa yang mempengaruhi keberhasilan AI dalam mengenali gambar? Dari data. Dari apa lagi jawabanmu? Dari apa? Dari apa? Dari data. Lanjut ya. Lalu kita menyimpulkan apa itu AI? AI adalah cabang ilmu komputer yang bisa membuat apa? Membuat komputer bisa berpikir seperti manusia. Ya. Apa kesimpulan tentang cara kerja AI berdasarkan simulasi? AI bekerja berdasarkan apa tadi? Data yang diberi. Di mana saja AI digunakan dalam kehidupan nyata? Di mana saja? Di Google. Google-nya kenapa? Google-nya kenapa? Punyamu apa? Punyamu? Oh, di aplikasi Google Lens ya, maksudnya ya. Ya, di situ boleh. Ada lagi sebenarnya. Kamu pernah mengunci HP-mu menggunakan wajah? Nah, itu salah satu juga AI dalam kehidupan sehari-hari. Apa kelebihan dari AI? Apa? Pintar. Kira-kira cepat atau lambat berpikirnya? Cepat. Kekurangannya apa? Dia tidak punya perasaan, tidak punya kesadaran. Begitu ya? Nah, silahkan kalau sudah nanti dikumpulkan ya. Silahkan yang mengumpulkan sana, dikumpulkan punya teman-temannya. Sekarang kita lanjut ke kegiatan refleksi. Silakan ditulis. Nggak usah berpikir lama-lama. Ya, sudah. Ya, namanya jangan lupa dituliskan sendiri-sendiri. Kemandirian. Dimensi profil lulusan. Kemandirian. Ya, sambil kerjakan, jangan cacek langsung. Ya.
Ya. Sekarang tanggal berapa? 9. Ya, anak kecil kok lupa tanggal terus. Yang belum siapa ya? Mana tak bantukan kamu ngisi ini. Nih, pertanyaannya, apa yang sudah kamu pahami dengan baik hari ini? Kita belajar apa tadi? Bagian mana yang masih membingungkan bagimu? Mana ini? Di sini. Silahkan. Topik kita hari ini adalah konsep dasar kecerdasan artifisial. Konsep dasar kecerdasan artifisial. Dasar kecerdasan artifisial. Sudah diberi nama belum? Diberi nama. Siapa ya? Ya boleh. KA. Konsep dasar KA disingkat boleh. Apa? Kodi dan KA. Iya, KKA. Boleh. Sekarang ini Fana tanya tanggal lagi, tanggal berapa? Ya tadi apa itu tadi konsep dasar KA? Iya. Mata pelajarannya KKA, topiknya konsep dasar KA. Ya. Dua 9. Siapa yang mau maju? Satu orang. Ya, siapa yang mau maju? Ini enggak perlu berpikir ya, sudah kamu lalui kok ini. Ya, ini sudah kamu lalui. AI bekerja menggunakan data. Ini apa tadi? Ya. AI, kita membahas AI ya. Kita tadi membahas AI. Bagaimana AI bekerja ya. Ya. Ya, bekerja sama tadi kan berdiskusi juga ya. Nyimak video, membaca LKM. Dengan baik. Ya ini Mbak Kayla perwakilan ya, maju ya. Ini maju. Ya, silakan dibaca. Ya. Apa yang sudah kamu pahami dengan baik hari ini mengenal AI? Ya, mengenal AI. Bagian mana yang masih membingungkan bagimu? Memilih ini ikan atau bukan? Oh, ya, lanjut. Bagaimana cara kamu menyelesaikan tugas tadi? Berdiskusi. Berdiskusi dengan siapa? Wildan. Oh, dengan Wildan. Lanjut. Apa yang bisa kamu perbaiki atau lakukan lebih baik lain kali? Membaca LKM dengan baik. Oh ya, tepuk tangan untuk Mbak Kayla ya. Tadi apa yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu tadi kalian sudah melatih AI dengan memasukkan berbagai macam data. Dan ternyata AI-nya bekerja dengan baik atau tidak? Dengan baik. Kemudian bagian mana yang masih membingungkan bagi kalian? Yang mana? Ada? Apa? Menjawab soalnya ya, karena tadi LKM-nya tidak dibaca dengan baik ya, begitu ya. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Hari ini kalian sudah bekerja dengan baik, bekerja sama dengan teman kalian,
mendengarkan instruksi dari Ibu Guru dalam menyampaikan tujuan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silakan diambil. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya yang sudah selesai, silakan lembar refleksinya dikumpulkan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai pemanfaatan AI. Kalian pernah mendengar ChatGPT? Pernah menggunakannya? Nanti kita akan belajar bagaimana ChatGPT ini bisa menghasilkan gambar poster dan juga bisa menjawab soal-soal dari tugas-tugas kalian. Ya. Ada pertanyaan sebelum Bu Sinta akhiri? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan alat tulis dan buku tulisnya dimasukkan ke dalam tas. Chromebooknya dirapikan. Chromebooknya dirapikan dulu, dimasukkan. Ya, iya enggak apa-apa. Ya, sudah, silakan mimpin berdoa. Siapa? Ana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, kira-kira apa yang Bu Sinta tadi lakukan? Tadi saya mengajarkan konsep dasar kecerdasan artifisial. Di sini saya mengawali dengan kegiatan demonstrasi terkait dengan permainan yang sudah saya buat, yaitu robot kopi pintar. Kemudian di sini saya melanjutkan siswa untuk menyimak video apa itu AI, dilanjut dengan mengerjakan soal pilihan ganda menggunakan khusus mode kertas itu. Kemudian saya di sini juga anak-anak mensimulasikan bagaimana AI itu bisa bekerja dengan memasukkan data-data yang valid agar AI mereka bekerja. Kemudian mereka mengerjakan LKM bersama dengan teman sebangkunya, diakhiri dengan kegiatan refleksi. Oke, bagus sekali Bu. Tadi untuk pengamatan yang saya lakukan tadi ada beberapa hal yang mungkin harus diperbaiki ya. Tadi untuk dari kegiatan pendahuluan semuanya memang secara keseluruhan bagus. Namun pada saat menjelaskan manfaat tadi itu kurang rinci menurut saya. Terus untuk kendala tadi sepertinya ada beberapa kendala dari Chromebook. Anak-anak ada yang belum bisa karena mungkin sinyal ya gitu. Selanjutnya ada lagi sedikit tadi untuk demonstrasi yang terakhir itu ada beberapa mungkin tidak di shoot secara anak-anaknya ya, seperti itu mungkin pendapat saya seperti itu, mungkin ada yang bisa diterima atau bagaimana.
Terima kasih atas masukannya dari Bu Vika. Ya, memang tadi itu untuk penyampaian manfaat karena di sini saya lebih mengekamkan ke konsep dasar kecerdasan artifisial. Jadi memang saya menyampaikan ke tujuan pembelajaran saya, yaitu intinya yaitu konsep pembelajaran kecerdasan artifisial. Kemudian memang yaitu mungkin sinyal. Jadi tadi yang terhubung itu jadi sekolah kami itu memiliki wifi, tapi untuk sementara di kelas 5 sampai kelas 6 itu memang wifi-nya tidak terjangkau. Jadi tadi saya siasati dengan menggunakan data. Data ini saya lihat 7 perangkat terpaut itu memang agak kurang kuat sinyalnya ya Ibu ya. Jadi memang butuh beberapa waktu untuk anak-anak itu bisa mengakses simulasi IF for Ocean. Kemudian memang untuk tadi kendala mensut itu ya Bu ya, ini memang kami keterbatasan tenaga, tetapi untuk kedepannya lagi nanti saya akan memastikan lagi jaringan wifi atau internet yang dibutuhkan untuk kegiatan yang menggunakan Chromebook begitu. Mungkin untuk saya cukup seperti itu Bu. Jadi untuk kedepannya atau yang dilakukan kita setelah ini ya, atau mungkin pengambilan berikutnya bisa jauh lebih. Terima kasih atas masukannya dan observasinya Ibu. Semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.